Halo kawan-kawan, selamat datang di konten Ngopi Sore. Ngobrol santai seputar anti korupsi di YouTube channelnya Transparansi Internasional Indonesia. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan di subscribe dan di like dan juga di share. Banyak sekali konten-konten menarik yang ada di channel tersebut. Begitu. Kawan-kawan, eh, saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa begitu. Eh, Beliau adalah Mbak Irma Hidayana, founder dari Koalisi Warga untuk Lapor Covid. Kita akan membahas tentang tata kelola dalam penanganan pandemi di Indonesia begitu. Eh, per Mei ini begitu ya, kondisi pandemi di Indonesia terlihat seperti membaik. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah benar membaik gitu? Kemudian, apakah tata kelola penanganan pandemi berlangsung hari demi hari semakin membaik atau seperti apa? Nanti kita akan mendiskusikannya langsung dengan Mbak Irma Hidayana begitu. Kawan-kawan, saat ini kita sudah terhubung secara daring lewat platform Zoom dengan Mbak Irma yang saat ini sebetulnya sedang mengajar begitu ya di salah satu universitas di Amerika. Halo Mbak Irma. Nah, Mbak Ir, aku mau nanya dong Mbak, apa namanya seputar penanganan pandemi. Menurut pandangan Mbak Irma begitu, pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun dan saat ini sudah masuk tahun ketiga begitu. Bagaimana dengan tata kelola penanganan pandemi di Indonesia kalau dikaitkan atau dikontekskan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi di Indonesia? Terima kasih sebelumnya sudah mengajak saya ke podcast Ngopi Sore ya. Nah, sebenarnya jawabannya ada dua jawabannya. Secara umum sebenarnya kalau kita mau melihat transparansi, jelas sangat kurang ya transparansinya. Tetapi kalau boleh saya jujur, sebenarnya dari waktu ke waktu itu ada progres, ada perubahan menuju yang lebih baik dari sama sekali atau dari sangat tidak transparan menjadi lebih transparan dan lain sebagainya. Tetapi sampai detik ini pun saya kira transparansinya kurang. Ini terutama untuk melihat pada data surveillance. Kalau terjadi pandemi, terjadi wabah penyakit menular, pandemi seperti sekarang ini ya, yang paling penting dibutuhkan itu adalah data ya, kurang lebih seperti itu. Data soal kasus, data soal berapa banyak tambahnya kasus, berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak jumlah tes yang dilakukan, dan lain sebagainya. Memang selama ini setiap hari pemerintah memang sudah selalu mengumumkan berapa jumlah pertambahan kasus, berapa kematian, dan juga berapa jumlah testing. Itu sudah bisa, mungkin itu sudah bisa dikatakan sebagai keterbukaan atau itu sudah transparency enough gitu. Tetapi kalau kita lihat substansinya, kualitas dari transparansi terhadap apa yang selama ini disampaikan oleh pemerintah, saya kira ini sangat kurang ya. Kalau kita lihat itu sama sekali tidak konsisten. Selalu dari waktu ke waktu data pemerintah pusat dengan data pemerintah provinsi dan juga data pemerintah tingkat kabupaten kota itu selalu ada perbedaan. Nah, kenapa kok ada perbedaan? Ini yang harus dijelaskan. Apakah hanya secara teknis human error aja atau karena teknologinya masih belum mumpuni dan lain sebagainya. Nah, ini harus segera dijelaskan gitu. Tetapi kenyataannya kami di Lapor Covid itu kan selalu memantau ya Mas ya. Kita memantau data dari 34 provinsi, kemudian 514 kabupaten kota, dan sekarang sudah sangat jauh berkurang jumlah kabupaten kota yang kami pantau karena ada kendala teknis baik di sisi kami, dari sisi ketidakmampuan relawan untuk setiap hari harus keep up memantau data, plus ada beberapa kabupaten kota yang sebenarnya sejak pertengahan atau awal 2021 justru tidak memperbarui datanya gitu. Nah, tapi anyway selisih gap data ya, selisih atau gap data yang disampaikan oleh pemerintah pusat
dengan pemerintah provinsi itu selalu ada. Itu ketidaktransparansian yang pertama, atau lemahnya transparansi data. Yang kedua, itu tadi mencakup data kematian juga ya. Yang kedua, soal jumlah tes ini ya. Jumlah tes ini juga kita, apalagi setelah kedatangan jumlah tes antigen ini kemudian langsung digeneralisasi dalam menghitung angka rata positifnya. Sebenarnya memang pemerintah selalu membagi ya rata positif yang tes PCR yang merupakan standar untuk penghitungan surveillance epidemiologi yang paling standar ya, itu harusnya mengacu kepada tes molekuler atau PCR. Dan kemudian data tes antigen itu juga sudah diumumkan selalu ya, BNPB itu selalu mengumumkan ya Satgas Covid setiap hari itu. Tetapi yang diumumkan secara garis besar biasanya ya, yang diumumkan oleh pejabat pemerintah ketika melakukan konferensi pers dan lain sebagainya, itu selalu mengatakan rata positif dari keduanya, dari tes PCR dan dari tes antigen. Padahal sebenarnya itu kemudian membuat rata positifnya itu menjadi bagus, menjadi turun. Kalau kita lihat dari rata positif PCR-nya saja, itu biasanya angkanya jauh lebih tinggi. Nah, itu saya kira yang perlu diperbaiki. Satu hal lagi adalah soal anggaran. Nah, ini saya kira teman-teman TI Indonesia yang jauh lebih paham di sini. Soal anggaran ini, lapor COVID banyak sekali dibantu oleh TI untuk memantau anggaran dan lain sebagainya. Kita ini nggak tahu loh berapa jumlah, berapa anggaran atau satuan harga pembelian vaksin ya misalnya. Kemudian anggaran pengadaan alat tes dan juga beberapa alat alat alkes, beberapa alkes ini kan sebenarnya harusnya bisa dibuka ya di mana Mas, LKPP ya, atau kita sudah beberapa kali itu mengajukan permohonan data tentang anggaran pandemi, terutama yang terkait dengan alat tes dan juga alkes lainnya dan vaksin, tetapi kita belum mendapatkan jawaban juga. Saya kira itu catatannya. Ya, makasih Mbak ya. Tentu kita masih ingat begitu ketika Indonesia terkena wabah flu burung, meskipun tidak semasif sekarang gitu ya, yang dimana hampir seluruh negara begitu terkena dampak pandemi COVID-19. Tapi kan secara prinsip sebetulnya kita punya pengalaman itu gitu ya, di dalam penanganan wabah flu burung begitu. Nah, pertanyaannya kemudian begini Mbak. Menurut pandangan Mbak Irma begitu, apa kira-kira yang menjadi pembeda begitu di penanganan wabah flu burung saat itu dengan penanganan pandemi COVID yang terjadi di sekarang ini? Oke, saya kira jauh berbeda ya kalau secara umum aja berbeda ya. Dulu kita mendapatkan atau mendengarkan atau nonton beritanya gitu, ada flu burung, tapi kita nggak merasakan ada wabah itu gitu ya. Kita nggak merasakan ada wabah itu karena memang pada saat itu kalau kita pelajari ya, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih gercep ya, menutup border dan lain sebagainya. Jadi faktor resiko yang menyebabkan sebuah wabah itu masuk ke satu area itu ditutup dulu yang sudah diketahui secara pasti. Nah, saya kira itu kita udah tahu lah ya, itu kita tahun 2020 atau akhir 2019 kita mungkin agak telat. Jadi kita tidak melakukan itu. Dan akibatnya pun sebenarnya mungkin karena magnitud flu burung tidak sebesar ini juga ya. Tetapi pada saat itu secara signifikan terasa bahwa sangat ringan dampaknya di Indonesia. Nah, itu merupakan kerja keras para petugas ya dari Kementerian Kesehatan yang pada saat itu bertugas dalam menutup
pintu-pintu supaya si wabah ini tidak masuk ke Indonesia. Nah, ada sebenarnya kita bisa juga nih membandingkan, bukan hanya membandingkan flu burung dengan COVID sekarang ya di Indonesia, tetapi di beberapa negara lain. Kalau kita lihat ya, meskipun sekarang angkanya pada tinggi ya, Vietnam, Taiwan, ini mereka memiliki sistem surveillance yang sangat bagus sebenarnya, dua negara ini ya. Terutama mereka tuh belajar ketika menghadapi flu burung 2003, 2009 gitu ya. Mereka menghadapi itu dan mereka punya task force yang sangat kuat dan mereka punya sistem surveillance yang sangat kuat. Mereka juga menginvestasi untuk health teknologi ya, inovasi di bidang teknologi kesehatan untuk surveillance. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya pada awal-awal ya 2020, awal 2021 tuh mereka tuh aman sekali ketika kita semua kena gelombang pertama Omikron dan juga gelombang kedua Delta gitu ya, mereka tuh relatif aman gitu. Gelombang pertama COVID dan Delta mereka relatif aman karena mereka menjalankan ini sistem surveillance-nya itu masih kuat gitu. Vietnam misalnya dan juga Taiwan ya, mereka itu jauh sebelum PBB atau WHO menetapkan bahwa kita ini sekarang sedang menghadapi wabah pandemi gitu ya, pandemi global atau krisis kesehatan global gitu. Jauh sebelum WHO mendeklarasikan itu, Vietnam ini sudah menutup bordernya. Taiwan juga sudah menutup beberapa bordernya, terutama mereka yang arah perjalanan dari Wuhan dan lain sebagainya, karena mereka tahu, mereka belajar dari apa yang mereka lakukan, respon terhadap flu burung. Kemudian dan mereka strategis ya, caranya itu strategis. Jadi dengan menutup border, maka awal-awal dulu orang-orang di dua negara ini belum pakai masker, tapi lama-kelamaan mereka, wah ini kayaknya bahaya. Begitu kasusnya mencapai puluhan ya, lebih dari 20, mereka langsung meningkatkan lagi level emergensinya. 20 nih, masih 20. 70 mereka langsung meningkatkan 3 kali lipat kekuatan pengetatan wilayah dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi anyway pada akhirnya juga mereka kecolongan ya, ini karena mereka telat mengejar vaksinasi ya, dan kemudian Omikron ini mereka saat ini sedang terkena gelombang ketiga meskipun saat ini sedang menurun juga. Tapi lesson learn-nya adalah saya kira kita sama sekali tidak ada yang diterapkan secara cepat dalam menghadapi COVID jika dibandingkan pemerintah merespon flu burung. Ini Mbak, aku mau bertanya soal data-data penanganan pandemi begitu ya, data-data warga yang terkonfirmasi dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya kemudian begini, sebetulnya Mbak, tes itu yang cukup efektif itu untuk COVID-19 begitu ya, itu apakah PCR atau antigen dan meskipun kita tahu bahwa sebetulnya kan antigen itu sebagai data awal begitu ya, data awal saja. Kalau ternyata dia positif, kemudian tesnya ditingkatkan ke PCR untuk memastikan bahwa dia benar-benar terkonfirmasi atau tidak begitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Mbak Irma gimana? Sebenarnya kalau yang sekarang sedang terjadi ya, kita menggunakan antigen, saya kira itu nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Itu sudah cukup bisa artinya sudah cukup acceptable dan itu merupakan salah satu standar yang juga digunakan di berbagai negara. Kenapa? Karena gini, ini situasi pandemi itu kan sudah berubah ya dari awal kemudian sampai membawa kita seperti sekarang ini. Dulu awal itu belum ada vaksin. Vaksin itu bukan segala-galanya, tetapi vaksin itu salah satu kunci utama, luar biasa. Perannya, kontribusinya itu sangat luar biasa untuk pengendalian pandemi dan juga mencegah supaya tidak terperosok lagi ke dalam gelombang-gelombang yang lebih besar gitu. Nah, kalau
dikombinasikan antara vaksinasi, kemudian antara perilaku masyarakat yang sudah jauh lebih adjustable terhadap ini ya, penggunaan masker, jaga jarak dan lain sebagainya ketimbang awal-awal pandemi. Ini kemudian juga bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengetatan sosial lah ya, pengetatan interaksi sosial. Nah, kombinasi dari itu semua sebenarnya saya kira tes antigen ini sangat bisa diterima dan rasional aja. Kita udah 2 tahun lebih pandemi, perekonomian dunia jadi sangat amat buruk gara-gara pandemi. Dan kalau berbicara tentang negara kita, pasti pemerintah Indonesia respon untuk pandemi ini juga hancur-hancuran ya. Saya kira kita kesampingkan dulu lah dengan ketidakefektifan dan alokasi dana yang mungkin tidak terfokus pada pengendalian dan pengentasan pandemi gitu ya. Tetapi harus diakui bahwa pandemi ini memberikan dampak ekonomi karena akibat dari berlarut-larut. Nah, berlarut-larutnya ini sebenarnya faktor pengendalinya yang kurang baik juga. Nah, maka penggunaan antigen ini lebih rasional karena PCR itu mahal. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu sangat mahal meskipun sekarang juga sudah bisa ditekan gitu ya. Tetapi tetap kalau dibandingkan dengan antigen jauh lebih mahal. Nah, tetapi tidak boleh hanya melihat dari sisi mahal atau tidaknya saja, tetapi harus melihatnya itu karena sudah ada intervensi-intervensi lain termasuk vaksinasi. Karena gini, kalau dulu orang kalau dites positif belum dapat vaksin, kemungkinan dia parah dan kemudian meninggal itu jauh lebih tinggi daripada sekarang gitu ya. Jadi kurang lebih logikanya kalau sekarang menggunakan tes cepat saja seperti tes antigen ini rasanya itu sudah cukup karena kalau misalnya dia sudah dapat vaksin, kekebalan tubuhnya itu akan melindungi dia dari keparahan. Jadi kurang lebih efeknya nggak masalah lah untuk kesehatan masyarakat secara luas, sehingga penggunaan antigen ini saya kira sangat bisa diterima. Tapi untuk keperluan surveillance epidemiologi, untuk keperluan penghitungan berapa jumlah sebenarnya kasus sebenarnya dan lain sebagainya, sebenarnya standarnya masih tetap menggunakan PCR. Cuman ini perlahan-lahan kita mungkin juga harus ini ya, juga harus beradaptasi juga karena ya itu tadi, kalau vaksinnya memang sudah ampuh dan keparahan sudah bisa ditekan dalam 3 minggu terakhir, saya kira kita sudah mencapai itu. Nah, penggunaan antigen sangat bisa diterima. Di mana-mana saya kira banyak sekali negara-negara yang pemerintahnya itu membagi alat antigen gratis ke penduduknya untuk digunakan sendiri ya, bahkan itu untuk digunakan sendiri. Tetapi mereka tetap menghitung ketika positif harus lapor ke puskesmas sehingga puskesmas memiliki datanya. Jadi kalau ini sebagai perbandingan ya, kalau di Amerika meskipun tidak bisa dibandingkan begitu saja, tetapi ini praktek baik yang saya kira bisa dicontoh. Testing kit itu dibagikan, semua orang bisa dapat testing kit, bisa langsung ambil ke kelurahan atau di kantor kecamatan setempat atau bisa request ada Google Form gitu yang diedarkan secara umum di internet, orang bisa ngisi dan nanti pemerintah ngirim melalui kantor pos itu ngirim ke rumah masing-masing. Dijatah tuh dalam beberapa bulan satu keluarga itu hanya dapat 1 paket gitu misalnya. Atau nanti kalau ada yang sakit bisa aja minta lagi. Nah, tapi kalau ada yang sakit tetap dicatat. Nah, begitu tes antigen positif, itu mereka juga mencatat positifnya dari antigen. Nah, mereka nanti saya kira itu pasti akan bisa ada datanya yang jelas, data antigen positif, data PCR positif, dan kemudian mereka memantau setiap hari bagi orang yang tercatat positif itu, atau setidaknya mereka memantau 5 hari sekali. Makasih Mbak Irma atas jawaban yang menurutku sangat lugas ya, dan harapannya semua pihak bisa mendengar dan setidak-tidaknya mendengar rekomendasi
yang telah disampaikan oleh para ahli begitu. Nah, ini Mbak Ir, aku mau masuk ke soal bagaimana gitu ya, bagaimana strategi pemerintah untuk menghadapi gelombang pandemi COVID-19. Tentu kita ingat ketika gelombang Delta masuk ke Indonesia begitu. Hiruk pikuk orang mencari oksigen dan seterusnya begitu. Dan angka kematian juga melonjak drastis. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian begini Mbak Ir, apa sebetulnya strategi gitu ya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghalau gelombang ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Aku kira itu Mbak Irma. Terima kasih. Satu yang harus dimiliki. Jadi ada yang namanya International Health Regulation. International Health Regulation ini adalah kebijakan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB dalam merespon wabah penyakit menular ya yang mendunia gitu ya, termasuk mengatur pembatasan pembatasan perjalanan internasional juga di dalamnya. Nah, tapi intinya itu cuma salah satu instrumen yang seharusnya diimplementasikan untuk merespon dan juga mengantisipasi apabila ada kejadian luar biasa atau wabah pandemi atau wabah penyakit menular yang sifatnya global atau internasional. Nah, di dalamnya itu sudah dijelaskan, Mas. Jadi setiap negara itu harus memiliki tools, satu, memiliki plan, memiliki resource. Resource ini bukan hanya sumber daya manusia, tetapi di situ juga sudah dijelaskan mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana kesehatan. Nah, inilah yang disebut dengan lembaga pengendalian penyakit menular ya. Tapi harusnya biasanya itu independen, tidak attach ke dalam Kemenkes. Kalau di Kemenkes itu kan salah satu departemen ya di Kemenkes kita. Nah, tapi nggak apa-apa, mungkin itu efisiensi saja. Nah, kita udah punya, tetapi kan nggak jalan ya kayak yang kita alami dalam merespon COVID. Nah, harusnya semua perangkat, semua sistem guidance tool, sumber daya itu dialokasikan. Dan lesson learn dari apa yang selama ini kita lakukan selama merespon COVID, saya kira itu harus dicatat dan kemudian diperbaiki untuk mengantisipasi adanya wabah berikutnya. Nah, saya kira itu. Nah, tapi kalau secara umum ya, supaya kita nggak menghadapi pandemi seperti seburuk apa yang kita alami dalam 2 tahun terakhir ini, saya kira yang harus disiapkan adalah itu. Dan tentu saja mengimplementasikannya itu harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan bertanggung jawab gitu. Jadi apa yang dilakukan itu semuanya harus accountable dan transparan. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya itu terkait dengan COVID ya misalnya ya, ini sangat tergantung karena kan virus itu nature-nya adalah dia tetap akan ada ketika situasi tempat dia hidup itu memungkinkan dia untuk hidup dan terus berkembang biak. Nah, kalau itu virusnya ya. Kalau secara umum kita kan udah tahu tuh flu SARS-CoV-2 ini kan sebenarnya turunan dari yang kesekian-sekian mutasi-mutasi dan perubahan-perubahan dari kurang lebih virus yang serumpun gitu. Ini kita kan udah tahu ya, dalam 14 hari orang kalau kena corona, kalau dia memiliki imunitas yang cukup bagus, dia tubuhnya bisa melawan si virus itu dengan baik, maka dia akan sembuh dengan sendirinya gitu. Tentu saja mungkin ya perlu intervensi vitamin dan lain sebagainya mungkin. Nah
Jadi kita sebenarnya udah tahu syaratnya itu. Kalau sudah virus ini diisolasi ke dalam tubuh kita setidaknya 14 hari, tapi kalau sekarang Omikron ya, karena kita sekarang udah punya vaksin yang bisa lebih memberikan peningkatan kekebalan tubuh kita, itu 7 hari saya kira kalau imunitasnya bagus sudah fit kembali gitu, atau bahkan kurang gitu. Nah, makanya kalau untuk mengantisipasi ke depan harusnya tetap dilakukan yang namanya pembatasan sosial ini. Interaksi orang berinteraksi itu harus masih dibatasi, tidak boleh dilepas gitu. Nah, saya sebenarnya ingin mengapresiasi juga ya, setelah pulang kampung disuruh WFH berapa kali ya, Mas? 1 1 minggu Mbak kalau nggak salah WFH-nya. Itu sebenarnya langkah antisipasi yang cukup bagus ya, karena banyak orang mungkin yang tidak bergejala, atau kebanyakan sekarang kalau Omikron itu kan Omikron pada orang yang sudah divaksin lengkap ya, itu biasanya gejalanya hanya muncul pada 1 atau hari pertama, kedua saja. Itu pun juga kayak flu, nggak enak badan, demam tinggi, wah sakit Greges luar aja Mbak biasa. biasanya Mbak. Iya, greges-greges gitu, habis itu udah selesai gitu ya. Tapi dia masih punya virusnya. Nanti hari ke 3, 4, 5 tuh udah kayak orang sehat gitu ya. Nah, itu makanya virusnya udah lama-kelamaan melemah. Sebenarnya dia udah melemah dan kemudian sampai pada titik dia tidak bisa ditularkan oleh yang sakit, oleh inang di mana dia berada. Nah, itu yang harus dipertahankan sebenarnya. Kalau sistem isolasi ini, pembatasan sosial ini tetap dilakukan, maka virus itu akan mati, tidak bisa berpindah ke orang lain, dan akibatnya karena perpindahan virus dari satu inang ke inang yang lain, dari satu orang ke orang yang lain itu semakin lama semakin kecil, maka peluang mereka beredar di udara yang kita bisa hirup bersama dan virusnya pindah ke banyak orang itu semakin kecil. Jadi semakin kecil pula peluang mereka untuk bermutasi. Nah, akibatnya itu bisa mengantisipasi atau itu bisa mengantisipasi kita supaya kita nggak dapat gelombang yang lebih berbahaya lagi dari si corona. Nah, artinya apa? Artinya gini, virus ini kan terus bermutasi apabila tidak dikendalikan. Kalau kita pengendalian sosialnya tidak cukup ketat dan cukup strategis, maka ada kemungkinan kita untuk melihat gelombang yang baru lagi gitu. Jadi tergantung kita sekarang. Kalau kita pengendalian sosialnya itu tidak strategis, tidak ketat, jadi peluang untuk dapat gelombang ketiga masih ada. Masih sangat Nah, mungkin ini ya Mbak. masih sangat mungkin. Nah, mutasi ini yang perlu dilihat lagi, kalau virus sudah bermutasi harus dipelajari lagi apakah lebih berbahaya atau tidak. Lebih berbahaya itu apakah mematikan atau hanya mudah menular saja tetapi tidak mematikan akibat kita sudah dapat kekebalan tambahan dari vaksin yang kita terima. Nah, ini masih perlu ilmuwan lah ini yang harus ngecek lagi. Ya, makasih Mbak Irma atas tanggapannya, dan saya pikir apa yang disampaikan dengan Mbak Irma itu seharusnya bisa menjadi perbaikan gitu ya di dalam penanganan pandemi di Indonesia. Nah, Mbak Irma, aku sekarang mau masuk ke dalam program vaksinasi Mbak Irma. Nah, belum lama ini kan kita terkena gelombang Omikron gitu ya, dan Omikron itu kan muncul karena ketimpangan vaksin yang terjadi di Afrika begitu. Nah kemudian kalau dilihat dari data per hari ini begitu ya, 13 Mei begitu, tahap 1 itu 95,80% dan tahap 2 adalah 79,74%, dan dosis ketiga atau booster itu 20,26%.
Angka ini memang kelihatan cukup besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat data untuk lanjut usia begitu, sayangnya tahap atau dosis ketiganya tuh kurang dari 20%. Nah, pertanyaannya kemudian begini Mbak Ir. Di dalam program vaksinasi gitu ya, kita melihat nampaknya gitu ya, seolah-olah itu pemerintah hanya mengejar target capaian gitu. Yang penting vaksin terserap gitu, tapi belum gitu ya, belum mempertimbangkan kelompok kerentanan gitu. Bahkan di dalam dashboard sekalipun begitu ya, kelompok rentan itu masih datanya masih tergabung ke dalam masyarakat umum. Pandangan Mbak Irma bagaimana dengan program vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia? Kemudian yang keduanya adalah seberapa urgent begitu ya untuk mempublikasi data-data kelompok rentan bagi di program vaksinasi. Saya rasa itu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, ini bagian dari kelemahan transparansi data ya, dan transparansi bukan cuma transparansi data tapi transparansi pengendalian pandemi. Kalau bukan bermaksud untuk membandingkan ya, kalau di sektor anti korupsi ya, transparansi ini selalu berkaitan dengan anggaran, selalu berkaitan dengan jumlah kerugian negara secara finansial gitu ya. Artinya secara uang. Tapi kalau di sektor kesehatan terutama pandemi, transparansi ini bukan hanya jangan-jangan ini terkait juga dengan sektor anggaran. Satu itu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Teman-teman TII sama ICW saya kira yang lebih tahu itu. Tetapi lebih parah lagi itu juga menyangkut kesehatan dan nyawa, kesehatan dan kehidupan masyarakat. Jadi bebannya double. Ada kerugian kerugian hilangnya kehidupan manusia gitu yang diakibatkan oleh ketidaktransparan dan akuntabilitas dalam merespon pandemi. Vaksin ini kan menentukan sekali ya. Vaksin tadi saya sampaikan, vaksin itu bukan satu-satunya intervensi dalam merespon pandemi. Tetapi vaksin ini merupakan salah satu kunci penting sekali. Kehadiran vaksin ini sangat penting sekali untuk menyelamatkan kehidupan manusia, bahwa kehidupan manusia ini merupakan bagian dari hak asasi manusia gitu. Karena gini, mereka yang meninggal karena COVID itu sebenarnya bisa dicegah. Gitu, bukan berarti ingin mendahului kodratullah ya. Tetapi kalau di ilmu kesehatan masyarakat, karena sifatnya si virus ini datang dan sebenarnya pintu kita tuh bisa ditutup, kita bisa dilindungi apabila kita mampu melindungi dan Tuhan memberikan kita akal untuk berinovasi, berikhtiar. Nah, apabila kita tidak melakukan itu, maka yang kita lihat adalah lebih dari 140.000 orang meninggal yang bisa jadi sebenarnya itu bisa dicegah. Bahkan angkanya kalau menurut WHO lebih dari 7 kali lipat seharusnya ekses kematian akibat selama pandemi 2 tahun terakhir ini di Indonesia ya. Nah, vaksin hubungannya adalah vaksin ini merupakan salah satu pelindung yang luar biasa bagus. Tapi pemberiannya pun itu harus diberikan kepada mereka yang rentan terinfeksi dulu gitu. Harusnya supaya efek melindunginya itu efektif gitu. Jadi ini kalau di COVID secara khusus ya, kalau di COVID secara khusus kita udah tahu ya, studi sudah menuntun kita untuk
mengetahui siapa sih mereka yang harus diberikan vaksin duluan, yaitu kelompok rentan. Yang dimaksud kelompok rentan terinfeksi COVID itu siapa? Yaitu tadi kan ada tenaga kesehatan, ada lansia, yang lansia dashboard-nya sudah ada, tetapi kita tahu 2021 itu lambat sekali ya pemberian vaksinasi terhadap lansia. Alasannya mereka nggak mau, mereka takut vaksin itu haram dan lain sebagainya. Oke, itu memang terjadi dan itu umum. Kalau orang kesmas ngelihat orang nggak mau divaksin karena takut haram nggak ya, halal nggak ya, jangan-jangan ada babinya, jangan-jangan ada microchipnya, jangan-jangan ada dan lain sebagainya. Nah, itu tuh harusnya sudah diketahui sejak awal sebelum program vaksinasi dilakukan. Nah, yang harus dilakukan, yang salah sebenarnya bukan mereka yang menolak, tetapi adalah kelemahan pemerintah dalam mensosialisasikan manfaat proteksi vaksin terhadap kesehatan dan keselamatan nyawa. Saya kira itu harus diakui kurang mainstream ya, kurang masif pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana mereka dengan kelompok yang memiliki komorbid? Sangat lambat sekali ya, meskipun sekarang sudah diutamakan dan lain sebagainya, tapi pada awal-awal harusnya mereka lebih dulu yang diutamakan. Sejak awal sebelum dilaksanakan program vaksinasi, sejak awal pemerintah itu sudah deal dengan pabrik vaksin, itu harusnya sudah memiliki plan. Oke, kita tuh punya data berapa orang yang memiliki komorbid berbagai penyakit jantung, berapa orang yang menderita autoimun, berapa orang yang dan lain sebagainya, diabetes dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setidaknya penyakit penyerta yang merupakan faktor risiko tertinggi untuk COVID ini harusnya diselesaikan dulu, dikendalikan dulu, di-maintain dulu. Jadi kita tuh harusnya punya data orang-orang yang sakit ini siapa aja dan jemput bola seperti yang tadi disampaikan. Jemput bola dikendalikan dulu. Dikendalikan, berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan itu gitu melalui unit-unit terkecil di Kementerian Kesehatan ya, Puskesmas dan lain sebagainya itu digerakkan untuk mengendalikan itu sehingga kelompok rentan ini di awal-awal itu bisa dapat proteksi lebih dibandingkan kita-kita ini yang kelompok usia produktif yang relatif sehat dan lain sebagainya. Karena kalau ini sama-sama kita kelompok rentan dan mereka yang sehat tanpa komorbid, usia produktif, kena COVID gitu ya, terinfeksi corona. Yang nggak punya komorbid pasti tidak mengalami gejala berat. Tetapi yang memiliki komorbid terpicu mengalami gejala berat dan rentan untuk meregang nyawa. Ini sebenarnya kenapa kok kita semua yang berada dalam koalisi keadilan kesehatan masyarakat itu mendorong supaya come on, kenapa kok artis-artis dulu, kenapa kok pekerja seni dulu, kenapa kok wartawan-wartawan dulu yang mendapatkan vaksin di bulan pertama. Harusnya yang mendapatkan vaksin di bulan pertama itu mereka yang lebih rentan, lebih tua. Yang diselamatkan tuh harusnya nyawa dulu gitu. Nah, sekarang sudah lumayan terkejar ya, ada peningkatan karena waktu lah ya, karena waktu dan selalu ada, tapi bukan karena ada akselerasi dan lesson learn untuk mengejar ketinggalan itu. Saya kira ya peningkatan karena waktu dan memang setiap hari dilakukan vaksinasi terus jadi ya angkanya bertambah gitu kan ya. Nah, tetapi kita nggak ngelihat kelompok masyarakat rentan di dashboard itu kan dijadikan satu dengan masyarakat umum. Di mana letak mereka dengan komorbid ABCD? Di mana letak kaum disabilitas? Di mana letak karena gini Mas, disabilitas, kelompok Ibu hamil, Mbak. Ya, ibu hamil, ibu menyusui, itu harus diprioritaskan karena mereka itu ini ya aksesnya itu sangat lebih susah ketimbang yang bukan rentan, plus mereka punya kondisi-kondisi tertentu. Nah, tapi ini kan ngomongin COVID aja. Kalau kita merunut, tapi kesehatan itu kan sebagian
satu saja di antara banyak sekali eh, faktor yang terkait dengan hak atas kesehatan, yang terkait dengan hak asasi manusia, yang harus dipertimbangkan. Indonesia sudah memiliki undang-undang hak asasi manusia ya, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi kita melindungi hak asasi manusia. Kita meratifikasi banyak sekali instrumen hak asasi manusia. Di dalamnya itu banyak sekali yang eksplisit terkait dengan hak atas kesehatan. Dan di antara instrumen-instrumen itu dan juga banyak sekali tools atau panduan dari WHO. Secara kalau mau menarik dalam ranah hak atas kesehatan dan harus sebenarnya ditarik ke situ, itu dalam situasi apapun kita itu harus memprioritaskan kelompok rentan. Nah, kelompok rentannya beda lagi sama yang kalau tadi kan spesifik COVID, tetapi ini tetap masuk dalam kerangka kelompok rentan secara umum berdasarkan instrumen human rights. Jadi perempuan, kaum disabilitas, kemudian mereka yang tidak memiliki atau tidak diakui sebagai warga negara misalnya, nggak punya KTP misalnya, imigran, kemudian masyarakat termarginalisasi, kemudian kelompok LGBTQ, dan lain sebagainya, masih banyak sekali ya orang-orang dalam penjara dan lain sebagainya. Jadi kelompok mereka yang hidupnya sengsara itu kurang lebih ya, itu tuh harus diutamakan dulu karena ada ketimpangan Mas di antara kita ya bersyukur banget kita bukan termasuk kelompok rentan ya. Antara kita dengan kelompok rentan yang tadi saya sebutkan itu, ini kita masih bisa jalan. Kalau kelompok disabilitas mungkin yang tidak bisa jalan, dia akses ke tempat vaksinasi susah. Jadi makanya mereka tuh harus dijemput bola, harus diutamakan. Mereka dulu yang diperhatikan, baru kita yang kemudian kita bisa lari, kita bisa naik mobil, kita bisa naik motor menuju ke tempat vaksinasi. Orang tua susah kalau nggak ditemenin dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat mereka yang tidak punya KTP, yang gelandangan-gelandangan di jalan gitu mungkin ya, karena mereka takut gimana kalau datang nggak ada KTP dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga yang harus dijemput bola. Masyarakat adat, kelompok misalnya ada yang menyebut separatis dan lain sebagainya. Mereka itu manusia juga dan selama mereka ada di tanah air dan mereka itu mereka justru memiliki burden ya untuk mengakses semuanya, apalagi vaksin COVID dan lain sebagainya ya. Nah itu harus didahulukan juga. Itu dilindungi oleh instrumen human rights yang kemudian ditranslasikan dalam faktor resiko yang terkait dengan COVID. Ditranslasikan lagi penerima vaksinasi. Mbak Irma, aku mau menuju ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Di sumber pemberitaan gitu ya, juru bicara Satgas COVID-19 begitu sudah mengatakan bahwa Indonesia sudah melewat masa kedaruratan pandemi COVID-19 begitu. Di sumber berita lain dikatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun peta jalan atau roadmap transisi dari pandemi menuju endemi begitu. Nah, kalau melihat perkembangan hari ini begitu ya, katakanlah hari ini begitu jumlah keterpaparan begitu semakin menurun begitu. Dan angka kematian juga semakin menurun gitu ya. Kemudian ketersediaan rumah sakit begitu, kamar-kamar di rumah sakit juga masih tersisa banyak, artinya tidak penuh-penuh banget begitu. Nah, pertanyaannya kemudian begini Mbak, apa sih sebetulnya prasyarat
transisi dari pandemi ke endemi begitu, dan kemudian sudah siapkah begitu ya Indonesia menuju dari pandemi ke endemi COVID-19? Jadi yang paling mendasar aja ya Mas ya, definisi arti bedanya pandemi sama endemi itu sebenarnya kecepatan penularan, kecepatan aja, nggak ada ngomongin severity atau keparahan, belum itu subnya. Jadi kecepatan, kalau ada satu penyakit yang sangat cepat menular ke berbagai negara dan kecepatannya itu adalah sekian, nah itu pandemi. Kalau endemi itu apabila satu penyakit itu sudah bisa diprediksi, nggak akan terjadi lonjakan-lonjakan yang tidak terduga gitu. Jadi tidak terduga itu banyak sekali faktor. Biasanya faktornya musim, ada juga faktor environment atau faktor lingkungan sosial gitu ya. Misalnya nih, Indonesia ini kan terkenal atau salah satu lokasi endemi malaria, DB, kemudian TB itu masih jadi endemi ya. Kita tahu kapan malaria datang, kita tahu kapan musim DB, kita tahu di mana TB itu menjangkit. Biasanya kalau padat penduduk, kumuh dan lain sebagainya, kemiskinan itu sangat terkait dengan beberapa penyakit termasuk TB. Nah, tapi itu kita sudah bisa memprediksi, kita sudah tahu bagaimana treatmentnya, intervensinya kita juga sudah tahu, dan sistem kesehatan kita itu siap. Gitu. Jadi rumah sakit siap, tenaga kesehatan juga siap, semuanya tuh juga siap untuk menangani itu. Kalau itu yang namanya endemi. Gitu. Tapi transisi dari pandemi, apakah kita sudah siap, benar-benar siap, pandemi menuju endemi? Kembali lagi kita cek apakah imunitas kolektif masyarakat kita sudah terbangun dengan baik. Sebenarnya kita kan sudah punya toolsnya ya. Oke, coverage vaksinasinya berapa, orang kelompok rentan yang sudah tervaksin itu berapa, apakah sudah hampir semuanya atau belum. Bagaimana dengan tes kita, bagaimana dengan angka pertambahan kasus. Kalau kita lihat memang menurun ya, selalu menurun setiap beberapa bulan terakhir ini. Mbak, sorry Mbak, aku potong sebentar Mbak. Trennya memang membaik ya Mbak? Kalau melihat tren membaik, tetapi perlu dilihat juga membaiknya kita bandingkan juga mungkin bisa dengan pada saat awal-awal pandemi, apakah kita sudah menyentuh floor, menyentuh angka sebelumnya atau tidak, itu mungkin juga bisa kita pertimbangan secara hati-hati ya. Tapi yang pasti ini sangat menurut saya direncanakan, exit strateginya itu harusnya sudah bisa direncanakan. Tetapi kalau mau diimplementasikan sekarang, saya kira masih belum saatnya ya. Kita tahu Mas ya, Indonesia itu dalam laporan mingguan WHO sejak gelombang Omikron di rumpun Asia, Indonesia termasuk Asia Pasifik ya, Indonesia selalu termasuk negara yang berada dalam peringkat 3 tertinggi pertambahan kasus dan kematiannya. Nih, ini yang tersembunyi sebenarnya. Jadi ini harus diselesaikan dulu menurut saya. Kalau kita sudah keluar dari ranking 3 besar, saya kira mungkin kita bisa siap-siap untuk menuju transisi ke endemi. Berarti kalau menurut pandangan Mbak Irma gitu ya, kalau untuk sekedar nyusun roadmap fine-fine aja lah. Tapi untuk diterapkan untuk saat ini memang belum ya Mbak. Artinya kan perlu ada kajian lebih mendalam gitu ya, kemudian memastikan bahwa rekomendasinya itu atau roadmapnya itu sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia dan juga para ahli yang ada di Indonesia gitu Mbak ya. Gitu kurang lebih Mbak ya.
PR yang sulit sekali ya, besar banget PR-nya, tetapi tidak mungkin tidak bisa dicapai, tidak mungkin tidak bisa dipenuhi sebenarnya. Mesti dicicil. Sebenarnya Pusdatin, Kementerian Kesehatan itu memiliki beberapa segregasi data demografi kesehatan. Nah, saya kira tapi itu perlu diperbaiki ya. Sebenarnya yang dimiliki lebih umum. Nah, dengan adanya pandemi ini saya kira harus benar-benar diperbaiki ya, mendata ulang kembali data mereka dengan komorbid dan lain sebagainya, dan bukan cuma data kesehatan, tapi karena kesehatan itu kondisi kesehatan manusia itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor sosial, sosiologi, di mana tempat dia berada dan lain sebagainya. Jangan lupa kemiskinan juga mesti diperhitungkan di sini untuk menghitung dan mengantisipasi menekan adanya wabah menular lainnya di tingkat yang lebih kecil ya, di tingkat daerah yang lebih kecil. Jadi dicicil dari sekarang, diperbaiki dari sekarang menggunakan kemajuan teknologi yang sekarang ini sudah ada. Nggak apa-apa kalau belum ada teknologinya, sheet Excel atau buku catatan itu, saya kira kalau setiap puskesmas memiliki data demografi kesehatan yang bukan hanya yang dasar tetapi yang lebih spesifik, saya kira itu akan sangat membantu pemerintah bukan hanya untuk mengendalikan wabah, tetapi juga mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi ke depan. Data itu adalah senjata soalnya. Kalau bukan data kesehatan, ini senjata ampuh dalam memenangkan peperangan dengan pandemi. Ya, terima kasih banyak Mbak Irma atas diskusi singkat gitu ya, obrolan singkat, dan tentu ini akan membuka mata kita semua begitu terkait soal tata kelola penanganan pandemi di Indonesia. Nah, kawan-kawan, terima kasih banyak sudah menyimak atau mendengarkan gitu ya diskusi singkat kita begitu dengan Mbak Irma. Mudah-mudahan diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dah.